Saya mengambil firman Tuhan teksnya dengan kesimpulan atau tema engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari dari Mazmur 25 ayat 5 sampai 7. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Demikian firman. Kita mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan omnipresence dan omnipotence. Tuhan itu maha hadir dan maha tahu. Dan itulah salah satu kesaksian dari Raja Daud selama hidupnya. Dan hal ini ditunjukkan dalam Mazmur pasal 139, yaitu khotbah pada minggu yang lalu. Secara simpel bisa disebutkan, kemanapun Daud itu pergi, Tuhan ada di sana. Bahkan dia turun ke dalam kerajaan maut, Tuhan juga di sana. Bahkan dia juga terbang ke langit, Tuhan juga ada di sana. Bahkan ketika dia ditenung, dijahit, dibentuk dalam rahim ibunya, Tuhan juga ada di situ. Bahkan Tuhan sudah menetapkan hari-hari Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan omnipresence dan omnipotence. Jadi Tuhan itu unlimited. Sebaliknya manusia itu adalah limited. Bukan hanya terbatas, manusia itu juga berdosa. Tapi namun demikian, manusia tidak boleh dikecilkan. Tuhan menciptakan langit dan bumi, mulanya terang, baru cakrawala, baru hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang, bukan ikan di air dan ikan di air dan burung-burung di udara. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang. Selesai sudah, barulah bentuknya Tuhan menciptakan manusia. Langit, bulan, bintang, burung-burung, binatang-binatang, ikan-ikan di air yang kecil dan yang besar, hanya diciptakan Tuhan dengan firman, dengan perkataan jadilah, maka jadilah. Justru berbeda dengan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu dari yang sudah ada, lalu dia pindah di tanah, lalu dibentuknya, lalu diciptakannya. Sesudah selesai, kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya, ruahnya, dan itulah yang disebut dengan nefes. Nefes itu adalah roh, roh itu adalah roh Tuhan. Jadi manusia terdiri atas dua unsur, unsur yang fana, unsur yang kekal, roh Tuhan. Itu sebabnya manusia diciptakan seturut dan segambar dengan Tuhan, image of God. Binatang-binatang secantik apa, sehebat apapun ciptaan di bumi ini, itu bukan image of God. Tapi manusia adalah image of God, karena di dalam diri manusia itu ada roh Tuhan. Maka penulis kitab Al-Khotbah pasal 12 ayat 7, memang manusia itu mati. Lalu kalau dia mati, tubuhnya kembali ke dalam tanah, ke dalam debu, menjadi debu. Tapi rohnya kembali kepada Tuhan yang memberikan. Dengan demikian manusia adalah karya ciptaan agung dari Tuhan.
Coba sebentar kita lihat keagungan kebesaran kita manusia. Manusia itu mempunyai pembuluh darah, vena paling besar. Pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang punya katup. Jadi karena ada katupnya, darah itu tidak mengalir terus ke bawah. Sebab kalau semua darah kita di bawah, kaki kita akan bongkar. Itu yang disebut dengan tromboposis, akan mati. Tapi karena ada katupnya, darah itu turun ke bawah, tapi bisa naik ke atas. Lalu pembuluh darah itu yang disebut dengan pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri itu tidak ada katupnya, tapi dia berjalan satu arah. Satu arah. Kalau dijumlahkan arteri dengan vena itu, jumlahnya 20% dalam tubuh kita. Tetapi pembuluh darah yang paling banyak 80% adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler inilah yang mengantarkan darah, membalikannya ke vena dan ke arteri. Lalu arteri dan vena inilah yang mengusung oksigen, nutrisi dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian terjadi sirkulasi darah setiap jam, setiap menit, setiap detik dalam tubuh kita. Oleh karena terjadinya simbiose itu, metabolisme darah yang sedemikian lancar, maka kita bisa terhindar dari penyakit dan dari homeostatis. Homeostatis itulah yang mengatur keseimbangan tubuh kita, termasuk suhu badan kita. Apakah pernah Anda tahu pembuluh darah kita itu kalau dijumlah kemudian dibariskan, disambung-sambung menyambung vena dan arteri, kemudian kapiler, panjangnya lebih 2,5 lingkaran bumi ini, sekitar 110.000 km. Bumi ini hanya 80.100 km. Kalau 2,5 kali, maka pembuluh darah kita masih lebih panjang. Jadi dengan demikian manusia biarpun kecil, tetapi karena di dalam dirinya ada image of God, dinosaurus walaupun mungkin 100 kali lipat besarnya dari kita, bahkan bumi ini dibanding kita sangat kecil, tapi jangan lupa manusia itu karya agung ciptaan Tuhan jauh lebih besar dari bumi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap hari 24 jam darah kita dipompa jantung, kalau diukur sama dengan 2000 galon setiap hari. Walaupun darah kita mungkin hanya 1 galon, tapi dipompa jantung, kemudian dikirim mengaliri arteri, dan kemudian masuk ke vena, kemudian masuk ke kapiler itu. Kalau dijumlahkan satu hari, jumlahnya 2000 galon. 2000 galon itu sama dengan kali 3,75 liter, hampir 7.600 liter. Pernah lihat eskavator, alat berat, eskavator yang paling berat, saya lupa mereknya. Kalau dia dipacu, dia berhenti 24 jam, mulai dari pagi sampai pagi 24 jam lamanya, bekerja atau tidak bekerja, mesinnya dihidupkan, dia hanya membutuhkan 1.200 liter. Darah kita 7.600 liter. 7.600 liter dibagi 1.200 berarti lebih 5 kali dari yang dibutuhkan oleh eskavator tersebut. Kalau eskavator itu panjangnya hanya belalainya bisa 10 meter, lalu bolanya sedemikian berapa puluh ton beratnya, kita manusia jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari eskavator. Itulah kita manusia. Tapi Daud dalam Mazmur 25 ini mengatakan dia itu sangat kecil, tidak besar. Dan oleh karena dia sangat kecil dan lemah, itu sebabnya Daud itu berseru, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bukan sekian jam,
sepanjang hari dari malam sampai pagi, dari pagi sampai malam, waktu berjaga dan waktu tidur, karena sebentar ada jantungnya berhenti, sebentar ada aliran darah tidak bagus, matilah dia. Dan yang bisa melakukan, yang bisa menginvestigasi, dan yang bisa mengurus itu, dan yang bisa mengatur itu semua supaya bisa berjalan kafilah itu, membagi ini ke kiri, membagi ini ke kanan, hanyalah Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan. Itu sebenarnya dalam Mazmur 25 itu Daud menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Yang kedua, dia mengharapkan kasih setia dan rahmatnya. Dan yang terakhir, dia mengaku dirinya orang yang berdosa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bedah buku liturgi gereja. Liturgi gereja dalam konteks gereja Bapak, dalam konteks murni HKBP, tidak terpisahkan dari gereja HKBP. Karena semua liturgi HKBP, tata ibadah HKBP sudah termaktub, ditulis batu. Bukan 10 tahun, tapi minimal sudah 120 tahun. Agenda liturgi HKBP itu awalnya sebenarnya disorti adalah dari satu gereja Unier di Jerman, kemudian dicampur dengan gereja Calvinis di Belanda. Itu sebenarnya gereja kita 80% bentuknya adalah Calvinis, bukan Lutheran. Kalau Calvinis itu altarnya, kemudian mimbar di tengah, itu Calvinis. Tapi kalau Lutheran dipastikan mimbarnya di sebelah kiri, agak serong 15 derajat, seperti Tiaraga, Sidupa, Paituan, Badie, Bandung, Jalan Jambu, Sini, masih banyak, sudah mulai banyak yang berubah, termasuk Tolong, bukan Tolong, apa yang bilangnya, di Kabasah, Jalan Kalimantan. Ya, tidak banyak. Kenapa demikian? Itulah karena memang liturgi kita pun adalah campuran dari satu gereja Unier di Jerman ditambah dengan gereja Calvinis Belanda. Karena tidak dijaga Belanda, otomatis tidak dominan Calvinis. Kemudian pada awalnya misioner membuat tata ibadah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Itu sebabnya ibadah HKBP di daerah Sepiro berbeda dengan di daerah Selindung, berbeda dengan di daerah Humbak, berbeda dengan Samosir dan Toba pada awalnya. Tidak ada agenda yang sama. Tetapi kemudian oleh misioner lalu dikatakan tidak buatlah supaya satu, lalu dibuatlah. Itulah agenda pertama 1904. Lalu oleh pihak Jerman melihat agenda yang dibuat oleh Jerman misioner itu baru ditarik kembali di Jerman, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman tahun 1906. Lalu sesudah diterjemahkan dalam bahasa Jerman, diterjemahkan lagi dalam bahasa Batak 1907. Itu berarti sudah hampir 50 tahun HKBP berdiri. Bapak Ibu, kemudian datanglah Chu dan Steinsiek. Agenda-agenda yang sudah ada itu dikumpulkan, kemudian ditulis lalu disusun ulang. Ada dua, agenda khusus untuk misioner, agenda khusus untuk pribumi. Agenda khusus untuk pribumi tidak ada foto. Mark hidi-hidi goang di depan. Pendeta pribumi tidak layak mengucapkan itu. Lalu tidak ada pengakuan dosa. Pendeta pribumi tidak layak. Lalu tidak ada berkat, tidak layak juga. Yang layak hanya misioner. Itu sebabnya ada dua agenda misioner, agenda pribumi. Itu sebabnya di sana masih kelihatan di pasuk-pasuk dan diramoti Tuhan bela kita, bukan engkau. Itulah agenda pribumi.
Lalu kemudian oleh Warnek agenda dari Jung dan Stacey itu disusun, diperbaharui kembali, tetapi tetap mempertahankan hierarkisme antara misioner asing dengan pendeta di bumi. Itulah agenda kita, dan itulah liturgi kita. Liturgi adalah acuan tata ibadah. Inti liturgi itu untuk menyatakan panggilan bahasa jalan abonak berdahulu. Apapun ibadah itu, ibadah ulang tahun, ibadah pernikahan, ibadah kebaktian gereja, ibadah di kantor, ibadah dimanapun, intinya harus menyatakan panggilan bahasa Jehovah jalan abonak. Ibadah itu terdiri atas 3 hal, yaitu kesaksian, kemudian pengakuan, terakhir puji-pujian, praise the Lord. Dan itulah yang kita sampaikan dalam kredo Panitamion Haporsia kita. Dan di dalam kredo Panitamion Haporsia ini itu adalah juga semacam pernyataan dari pengakuan. Ali Jehovah Oro Sibapa, Ali Jehovah Oro Sibadua, Ali Jehovah Asana Maksudnya Roh ada yang wow pada manusia. Lalu kemudian sesudah pengakuan itu, lalu muncullah puji-pujian. Amin, haleluya. Yehova puji-pujian. Siar nasainan sampai selama-lamanya. Nasainan ini siar Nairobi, siar saliling dililingkan, sangat robi saliling dililingkan. Ini maksudnya ibadah itu sambung menyambung. Ibadah hari Minggu disambung dengan ibadah keluarga. Ibadah keluarga disambung dengan ibadah kebaktian baik. Ibadah kebaktian baik disambung dengan ibadah seksial, disambung dengan ibadah seksina, disambung dengan ibadah seksi pemuda, seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi lansia, terus sambung menyambung seperti pembuluh darah. Oleh sebab itu ibadah manusia tidak pernah berhenti. Kalau berhenti maka terjadilah homeostatis, suhu tidak pas, keseimbangan akan dirimu. Kita akan seperti orang yang apa itu namanya? Migran. Kalau ibadah berhenti, maka kita akan seperti orang ini. Tetapi kalau ibadah terus menerus seperti kalau hidup, engkau menanti-nantikan sebatang pendekatan Tuhan, mudah-mudahanlah terus berkati Tuhan. Sama seperti pembuluh darahnya dan pembuluh darah kita. Kalau boleh kita berikan sama dia 5% lagi supaya tambah panjang pembuluh darahnya. Karena perjalanannya sangat menjadi kepala departemen kuliah adalah hal yang sangat sulit dan sangat berat. Tapi kalau dia punya pembuluh darah yang lancar, karena dia adalah karya Tuhan yang agung, kita yakin Tuhan akan menyembuhkan dia. Percayalah, kalau darah kita satu hari menempuh perjalanan 60.000 mil sehari. 40.000 mil itu lebih dari 100.000 kilometer. Satu hari. Bayangkanlah, 1 tahun kita tidak bisa berjalan di Jakarta, tapi darah kita 1 hari. Demikian kita darah pendeta Kapten Mudah-mudahan akan dibaharui, akan kita bicarakan. Tuhan pasti menyehatkan pada dia, dan dia selalu menanti-nanti kita. Tuhan sedang berhati. Amin. Hari dibalas Tasakari lalu berjalan di balasan formal terutama ibadah oleh kena keburu jangan kategori seperti meringan kita sama-sama keburu jangan
Berarti memang kapal tu udalan na pinasatu itu saluna uang sering memang beda buku namanya tukang yang pakai awal jam-jam dison dalam berkaitan dengan ketua panitia memang betul mereka 5 bulan satu amal terdapat mengenai kami mengenai sidang dalam rangka yang maju kadet maksudnya dipilih sidang dulu maka ada perubahan lahir jadi yang bisa berlangsung sama unsur panitia unsur situasi unsur teknologi atau kebetulan unsur siang bebas bahwa unsur siang aneh kolega ini mesti sikap seiring berjalannya timur gubernurnya dari kami di Medan, di Bandung, di Liatu dan banyak konsultasi komunikasi asal-kiatnya di Pakulas Tuhan berbuat amal melalui dulu dari kami bertuanya Bukuan ngadinya namang sebelumnya ada yang perlu momen di kiro menapa buat seminggu bukuan akhirnya dipakai nama jadi menurut sebagian bukuan yang pasangan aman khusus waktu setua di Jakarta hanya mana coba nama buku jadi bagaimana rencana bukuan dicetak 1000 eksemplar ialah bagaimana tutur listrik soal pertumbuhan kesenangan komunikasi akan berinteraksi di seluruh listrik penggunaan yang saya lihat dari singkat mengenai tak perlu bergerak persoalan dia berjalan lebih timau satu acara simulasi bulan jadi walaupun disuruh acaranya ada buku mengurusin buku sekalian nih sekalian mah aku menurut kita dua kedaman buat ini asas tol jadi bukan menambahkan ceritanya anjak bolos walaupun dia secara mungkin kedua di Januari ini tapi kalau kita hasil kerja nggak berhasil atau sehari dan berhasil asal dia itu bolos amal berhasil belum saya semakin aktualisasi orang nyaman waktu di dalam bidang gawang baru nyaman aktualisasi jadi kalau berkusi amalan istirohat begitu perlu serius dengan proyek ini memakin sudah ini dipilih kamu karena dong bedanya jadi terhukum naro awal yang dicoba kamunya waktu sih tak perlu bawa nama saya itu Muhammad maka waktu tadi tahun jadi tunggu ikon sekitar mengalir berupil tanya koneksi mengaku produksi jadi amanah inang melakukan ngahurang bodi pecah pengenali dihamunan non ada naga kacara siur tuang non di pasar inang MC soalnya kita kembali dengan buku yang di media Korea mengkuasai untuk melihat memang kesedarannya tapi cuma dengan kilometer di gereja jadi ini merasa selama pun tak boleh jadi tak boleh jadi di menurut dia sudah jadi tak boleh dengan ukuran ini yang sebenarnya mana ini intinya bina maka berkali udah terbilang bina berbeda alam terbilang sebagai sesuatu anak apa begitu kemudian anak nggak searah mau kayak lama atau dunia ini sudah jadi sebenarnya orang yang menjelma manusia panitia terbudi sudah diketuai orang mana yang ini mereka lebih jauh lagi jadi melihat dari Tuhan
atas nama panitia pasakot bahwa diakin melakukan kusuma di dalam bawah kainan yang laut dengan alam tanpa bodi kolega yang perdita dengan nama perdita di luar milik saya satu-satu alam besar apa yang Allah kurang hafal laut bahwa kainan mereka Allah berkesetuli mengalak turun berajai kalau berketuruan meski semua mereka bersadar maka usung mangan di pakatnya soalnya nama yang pesawat sepanitia gak akan masuk-masuk hujan selalu nak begini bisa sih Matamuli kita makiningan sepanjang rohani biasa dia mengambil guru saya pasu-pasu kita mereka sepanjang mana penyerah ini suka bahwa mampu membuat sedikit masih pada pengalaman kosong soalnya tetapi berangkat musuhnya saudara-saudaraku yang terkasih di dunia ini beda hukum oleh penulisnya perkenankan saya merubah cara pikirnya pendeta Dr. Min Yernak Nababang. Mengapa saya ekspresi ini biasanya ditulis pendeta Leonard Bumi karena ini sebenarnya Oriorindo saudara-saudaraku buku inilah adalah hasil disertasi beliau yang dibukukan waktu beliau mengambil gelar dokternya menjadi doktor. Jadi sebagai karya disertasi yang ultima dalam akademik S3 nggak ada lagi yang bisa dibedah. Itu telah dibedah lebih dahulu oleh para profesor penguji beliau. Jadi akademik ini beliau menulis kemudian dalam bentuk buku. Itulah yang akan kita dengar nanti pemaparannya. Dengan demikian mari kita sambut Dr. Leonard Nababang pendeta. Tepuk tangan untuk beliau. Kira-kira apa yang akan kita lakukan sebagai berikut saya sarankan demikian. Pertama-tama kita akan melihat video beliau yang menceritakan dari mana beliau datang, di mana beliau melayani. Waktu kira-kira berapa menit, Amang? Ada 12 menit. Itu yang pertama kita dengarkan. Setelah itu kita akan mendengar pemaparan resume daripada buku beliau yang kita sudah tahu semua judulnya. Kalau boleh saya sedikit gambarkan sebagai karya disertasi. Beliau ini bergumul melihat suatu keadaan di mana ada gejala atau telah terjadi beberapa tahun, sejak beberapa tahun yang lalu, kritikan terhadap liturgi HKBP. Ada yang mengatakan sangat monoton, yang lebih urgen lagi, akibat itu ada semacam ras pindah beberapa dan sebagian jemaat itu beribadah ke gereja lain, denominasi lain. Itulah salah satu yang digumuli oleh beliau pada waktu itu, sehingga beliau membangun suatu hipotesa yang mengatakan kalau jemaat itu
berpindah, berarti ada suatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh unsur-unsur liturgi HKBP khususnya. Dan hypothetical, kalau membuat, saya ingat 30 tahun yang lalu saya diajari di universitas, Anda bangun hipotesia dan baru utility. Hipotesanya apa? Kalau memang itu yang terjadi, penelitian liturgi dan konteksnya menjadi jawaban. Itulah yang beliau tuliskan dalam disertasinya, yang sekarang akan kita lihat, mendengar paparannya secara populer. The time is yours, the floor is yours. Silakan, makan. Ya, terima kasih Abang Monsen Tapogolok. Abang ini betul-betul mencerahkan sekali dalam hal bagaimana untuk memaknai masa depan ini. Saya senang Abang Tapogolok. Terima kasih Abang Tapogolok. Sebelum saya sampaikan salam sejahtera kepada Abang Waras Wanita. Salam. Mohon maaf Abang Moderator, tadi ada biografi yang harus saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu secara khusus. Di sini ada yang saya banggakan ini, dan kami banggakan semua. Mari kita bapak khususnya Abang Brigjen John Charles Nambah. Terima kasih Abang sudah ada. Dan saya juga semakin senang ada di sini Abang Tapogolok Irjen. Warga Jemaat HKBP Jatiwaringin. Terima kasih Bang untuk kehadirannya. Dan Abang Jenderal Lumbergau sudah hadir juga bersama-sama dengan kita. Jadi ada 3 jenderal yang hebat-hebat di sini. Sungguh saya senang sekali. Dan juga ada di sini Ketua Pembangunan Gereja HKBP, Abang Janes, Abang Heru juga sudah ada di sini. Abang Tapogolok ada di sini, Abang Aki, Abang Tamburan datang dia di sini. Terima kasih Abang untuk kehadirannya. Abang Pinondan juga ada di sini. Dan tidak ketinggalan ini dan musim tua Nepali Pluto, dan juga Abang Lingga sudah datang di sini juga. Termasuk Abang Pendeta Mori Abang saya sekaligus guru kami. Dan saya juga berterima kasih untuk semua para panitia yang sudah berlelah-lelah dalam membuat acara. Tapi sebelumnya, Abang Moderator, barangkali Salah 3 syaratnya Abang memberikan paparan yang boleh resume daripada izin urusan Abang. ya Abang Moderator kami yang kami kasih dalam kehidupan. Itulah saya mencoba untuk memulai bagaimana liturgi menjawab pergumulan dari warga jemaat. Buat saya liturgi bukan hanya seremoni saja, tetapi buat saya liturgi harus mampu menjawab pergumulan dari warganya. Bila tidak, kita hanya jatuh dalam rutinitas seremoni. Kontekstualisasi liturgi ini sesungguhnya berangkat dari sebuah pemikiran bahwa Injil itu dekat dengan budaya, dan teologi tidak mungkin statis, termasuk liturgi tidak statis. Tetapi teologi baru dikatakan teologi kalau dia dinamis, sama dengan liturgi. Liturgi juga harus dinamis sesuai dengan perkembangan yang ada. Dan salah satu yang saya soroti, rumusan yang ada di agenda HKBP itu sudah baku, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mori sehingga apa yang dikatakan oleh pendeta di dalam liturgi atau sentuhan di dalam liturgi sudah diketahui oleh jemaat. Kapan aman sudah tahu jemaat, itu rumusan yang sudah baku. Namun dalam pemahaman pembelajaran liturgi, ternyata liturgi itu tidak bisa mengesampingkan budaya.
karena masalah budaya melekat di dalam orang yang merayakan liturgi, baik budaya secara lokal maupun secara global. Dan tentunya liturgi itu juga dalam konteks kekinian tidak mengesampingkan proses perkembangan sekular. Dalam arti apa? Persoalan kemajuan teknologi itu akan dijawab oleh liturgi. Perjuangan tentang keadilan itu menjadi bagian dari liturgi. Perjuangan tentang lingkungan alam semesta itu juga menjadi bagian dari liturgi. Sehingga perayaan liturgi sebenarnya Amang Inang dalam kontekstual itu menjawab seluruh sisi-sisi dari pergumulan warganya yang dituangkan dalam rumusan liturgi, sehingga orang yang merayakan liturgi dia merasakan ada jawaban dari Tuhan terhadap apa yang dialami. Sebenarnya banyak isu-isu yang bisa dijawab dengan liturgi kontekstual. Liturgi kontekstual itu melihat budaya atau tradisi yang ada di dalam satu suku itu, saudaraku Amang Inang, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam respons orang beribadah kepada Tuhan. Katakanlah gondang, musik gerejawi harus memasukkan unsur gondang. Katakanlah dalam prosesi atau tarian dimasukkan di dalam liturgi kontekstual, termasuk bahasa dimasukkan dalam liturgi kontekstual. Tetapi lebih dari itu, apa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh budaya tertentu, oleh warganya tertentu, itu juga harus dijawab oleh liturgi. Sehingga ibadah itu terdiri dari dua. Yang pertama pernyataan, dan yang kedua adalah respons. Yang kita katakan dengan pernyataan di dalam liturgi, Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus bahwa dialah juru selamat. Sehingga respons dari umat apa? Respons dari umat adalah dua: doa, pujian, dan satu lagi ungkapan syukur. Jadi biasanya ungkapan syukur itu dirumuskan di dalam doa dan pujian. Inilah yang harus bahagian yang integral di dalam liturgi itu sendiri. Nah, Gereja Katolik mulai tahun 1961 sudah memulai yang disebut dengan indigenous liturgi dan pribumi liturgi. Itu sudah dilakukan oleh Gereja Katolik. Dan makanya di Samosir tahun 80-an Gereja Katolik itu sudah memasukkan unsur budaya dan folklore di dalam liturgi, sehingga orang banyak datang ke sana, orang-orang kita yang disuruh di Samosir. Nah, di HKBP ini baru muncul mulai tahun 80-an, tetapi itu dikatakan dengan liturgi kontekstual. Di HKBP tahun 80-an itu sudah dimulai. Namun perkembangan selanjutnya di tahun 90-an itu ada yang disebut dengan liturgi alternatif, sudah dimulai tahun 90-an. Dan baru di tahun 2000 ada yang disebut dengan liturgi inkulturatif, di mana memasukkan budaya, unsur-unsur budaya dalam perayaan liturgi, sehingga gairah dari warga jemaat terlibat. Dia menyapa batinnya dalam istilah budayanya di dalam konsep liturgi. Nah, inilah sebenarnya yang kita lihat di dalam kontekstualisasi liturgi. Sekalipun banyak yang mau disampaikan sebenarnya, tetapi secara teologi, kenapa kontekstualisasi liturgi ini kita gunakan? Karena dasarnya tidak ada yang lain. Alkitabiah, Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 10. Jadi kalau dikatakan kontekstualisasi, dia menyatu, dia turun, dia ada bersama, tinggal bersama. Kristus datang dalam bentuk inkarnasi, Kristus itu datang menjadi manusia. Nah, inilah juga kontekstualisasi. Liturgi harus datang kepada budaya dari setiap orang yang merayakan liturgi.
Nah, karena Kristus sudah inkarnasi, maka gereja juga harus mengikuti jejak Kristus yang menyatu dengan manusia itu sendiri. Dia menjadi serupa dengan manusia dan sama seperti manusia. Artinya liturgi juga harus bisa menyatu dengan budaya tertentu atau budaya lokal yang diambil oleh orang yang merayakan liturgi. Nah, kemudian kalau itu katakanlah dari atas ke bawah. Sekarang secara alkitabiah aman itu ada yang dikatakan dengan peristiwa Paskah mengangkat kemuliaan kebangkitan Kristus itu yang mentransformasi umat masuk di dalam kemuliaan Allah, sehingga peristiwa Paskah juga menjadi alasan dari kontekstualisasi, karena dengan bangkitnya Kristus Paskah itu semua manusia diangkat di dalam kemuliaan, dia akan bangkit, sehingga kemuliaan inilah yang dikatakan dengan transformasi dan kontekstualisasi di dalam liturgi. Nah, semua ini kita luruskan. Ada satu yang memang betul menjadi pergumulan di gereja kita tentang golong. Apa itu? Kan di agenda kita sudah semuanya unsur-unsur liturgi itu tertulis rumusannya. Sudah tertulis secara baku di agenda semuanya. Namun tanpa menghilangkan unsur-unsur liturgi yang ada di HKBP, kontekstualisasi akan mencoba merumuskan ulang kembali rumusan-rumusan yang ada di Alkitab. Katakanlah, kalau hukum Taurat itu 1-10, tapi di gereja kita juga bisa dibacakan konfesi atau katakanlah RPP boleh dibacakan. Nah, kalau ini dirumuskan RPP konfesi dalam bentuk upasa, itu sangat menarik dalam budaya. Jadi ada berita yang harus disampaikan melalui upasa orang Batak. Nah, kemudian dalam doa pengakuan dosa akan begitu. Ini kan rumusannya sudah tertulis semua dari agenda. Ini tidak bisa ditolak. Sebenarnya rumusan doa itu boleh kita revisi dalam arti rumusan kalimatnya yang bisa menjawab pertama tentang keadilan, tentang bagaimana kehidupan ekologi kita itu dijawab, dan termasuk tentang hak-hak perempuan, anak-anak itu bisa dimasukkan rumusan ulang di sana. Apa dikirakan urutan dari liturgi itu sendiri. Nah, termasuk dalam hal doa siapa. Jadi itu sepertinya sudah baru, dan ini akan kita beri rumusan yang baru dari liturgi kontekstual yang bisa menjawab semua pergumulan mereka. Sebenarnya masih banyak hal tentang kontekstualisasi liturgi ini, tetapi kita sudah mulai ini menghargai isu keadilan sosial, isu tentang lingkungan hidup, isu tentang gender, isu tentang globalisasi kekerasan yang terjadi, itu menjadi bagian dari liturgi, dan itulah liturgi kontekstual yang kami sampaikan di buku ini. Terima kasih Pak Tuhan untuk sementara. Terima kasih Pak untuk bolong karena waktu buat saya singkat, tapi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pemaparan Amang Pandita kita. Sudah cukup jelas dan sangat bernas. Namun demikian Pak Pandita, kalau boleh sebagai moderator, saya mengambil kesempatan pertama untuk memberikan pertanyaan. Ya, tapi kami sudah siap Pak moderator. Oh tidak karena sekalipun agak berbau sedikit akademik, tapi saya yakin Amang bisa sangat paham tentang hal tersebut. Kalau saya dengar intinya dari tadi, berarti liturgi itu harus kita lihat dari sudut teks dan konteksnya.
supaya dia harus bisa menjawab tantangan zaman. Kira-kira itu, apakah memang demikian, Bang? Itu benar sekali. Dan memang itulah yang kita bangun selama ini. Karena anak muda banyak, katakanlah jajan rohani di gereja X. Ada banyak teman yang pergi ke gereja, katakan karismatik Pentakosta. Itu sudah terjadi mulai tahun 90-an sebenarnya. Dan lebih besar itu tahun 2000-an kita lihat pergeseran itu yang penting di gereja X untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhannya. Saya pikir itu juga yang akan kita masih semakin disampaikan. Kondisi dan teks itu harus disesuaikan. Terima kasih, Pak. Nah, jujur saja saya harus mengatakan, Amang, waktu saya terima 2 minggu yang lalu buku Amang, saya coba baca, tapi ya umur tidak bisa dibohongin. Capacity dan speed reading saya sudah jauh berkurang. Saya suruh cucu saya yang masih muda baca. Dan dia bikin, saya bilang, respons Anda apa? Jawaban dia bilang, wah kalau begitu HKBP sudah terbuka. Paradigma berpikirnya sudah mulai dibuka, katanya, dengan membaca buku ini. Itu bagi saya positif. Paradigmanya yang dilihat mulai membuka. Itu positif untuk generasi muda. Namun demikian, ini pertanyaan selanjutnya, kalau ketakutan ke karismatik itu karena doa itu, apakah hanya soal monoton liturgi, ataukah ada masalah aspek teologi yang lain atau doktrin? Dia bilang begitu, Bang. Gimana ini? Supaya saya bisa jelaskan ke generasi muda. Banyak aspek yang bisa membuat seseorang memang untuk pergi, dan itu haknya. Ya. Tetapi bagaimanapun kita memiliki teologi dan dogma Kristen, dan ini yang terus ada di rumusan konvensi kita, termasuk aturan-peraturan kita, RPP kita juga ada. Nah, dokumen-dokumen ini kan sebenarnya sudah menjawab apa dan bagaimana tanpa kita menuntut terhadap perkembangan zaman yang ada. Nah, masalah teologi itu kita jelas. Kalau tadi Pak Mori itu menyampaikan liturgi kita itu ada dari 2 arus. Yang pertama Lutheran dan yang kedua Calvinis atau Reform. Tetapi ada juga dari Katolik sebenarnya. Sehingga kita lihat di dalam buku ND itu nyata. ND yang katakan Mazmur, Psalm, ND Psalm yang ada di buku ND kita itu awal itu dari Calvinis. Tetapi nyanyian yang pietis di Harun Lago, di Harun Lago kalau di buku ND itu aliran dari Katolik sebenarnya. Jadi kalau kita memang tidak murni Lutheran dalam hal liturgi juga, tetapi sudah mengarang kedua ini dari 2 sumber yang lebih utama, Lutheran Jerman dan Nederland Calvinis Reform. Nah, tentu teologi kita berbeda dengan teologi karismatik. Karismatik kan menekankan hanya 2 hal. Yang pertama, dia menekankan tentang Roh Kudus, dan yang kedua tentang penyembuhan. Itu saja. Jadi kita lihat ibadah-ibadah tentang dari karismatik itu di 2 hal ini, menekankan terhadap karya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang, dan yang kedua itu selalu banyak disampaikan masalah penyembuhan dan penyembuhan. Sehingga nas Alkitab ini coba untuk dipakai menjawab dari setiap, sekalipun konteks Alkitab itu berbeda ya, tapi itu dipaksakan supaya itu bisa menjawab dari apa yang menjadi kebutuhan warganya. Buat kita tidak seperti itu. Jadi dalam teologi kita itu ada 2 yang dikatakan dengan eksegesi, itu penafsiran, dan eisegesi namanya. Jadi eksegesi itu membawa Alkitab menjawab peristiwa dari setiap orang. Tetapi yang kedua, apa yang terjadi di luar itu dibawa kepada Alkitab. Ini persoalannya. Jadi kalau gereja Katolik, kalau gereja Pentakosta atau karismatik itu membawa apapun yang peristiwa di luar itu yang dibawa ke Alkitab. Sehingga kadang yang lebih utama adalah peristiwa di luar, bukan peristiwa di Alkitab. Padahal kalau gereja kita tidak, justru Alkitab yang satu-satunya menjawab apa yang akan terjadi di luar. Nah begitu, sehingga memang pengajar seperti itu harus begitu Pak. Terima kasih ya Mang.
Nah, sekarang saya lanjutkan dengan pertanyaan yang bukan beda buku lagi nih. Karena tadi saya lihat video Amang yang sangat mengesankan. Kalau boleh tanya Amang, itu sejak kapan Amang bercita-cita jadi pendeta? Tolong jelaskan Amang dari mulai masuk ini. Sungguh saya itu baik Bang. Jadi saya itu kami tinggal di satu desa, tidak ada di Medan. Ya, itu namanya desa Batoga. Tidak ada dapat di peta itu. Jadi Abang, saya masih kecil, anak-anak sudah diajarkan oleh bapak dan mama saya untuk selalu di gereja. Masa kecil itu Abang sudah aktif. Bapak suami. Jadi waktu masa kecil, sekolah minggu kami selalu dipaksakan oleh orang tua, ya, untuk selalu di gereja. Dan itu kami perhatikan. Dan itu selalu. Dan banyak pengetahuan Alkitab yang saya ada di kepala saya ini justru ketika anak-anak sekolah minggu yang diceritakan. Ada remaja saya ikuti. Nah, sebelum juga saya ikuti di kampung. Jadi Abang malu rasanya kalau saya katakan, tetapi sebenarnya apa? Jadi itu kampung saya dengan sekolah saya itu ada 7 km. Jadi sudah bangun pagi jam 6, karena jam 9 masuk sekolah, jalan kaki. Dari kampung jadi 14 km itu sudah harus saya jalani pulang pergi. Jadi termasuk dengan Amang Jenderal ini, ada pengalaman itu. Pengalaman dengan Amang Jenderal John Charles. Susah kami ya, Nah, atas dasar kesusahan itu kami dibentuk dalam hal spiritualitas, sehingga kehidupan kami tidak pernah lepas dari gereja. Nah, itulah yang mendasari saya perjalanan selanjutnya di usia saya masuk SMA. SMP pun sebenarnya sudah terbentuk menjadi saya akan menjadi pendeta. Kenapa? Karena pendeta yang datang ke kampung kami itu, ke gereja kami itu hanya datang karena pagara Amang. Jadi hanya datang 1 kali sebulan itu sudah hebat. Tetapi kalau pendeta ini datang ke gereja, wah begitu hormatnya kita sama dia, begitu sucinya. Jadi kita tunduk saja. Jadi dulu itu apa, motor apa itu kutu-kutu kan? Iya. Itu motor seperti apa sekarang? Itu mobil seperti apa? Nanti itu, tapi itu kutu-kutu. Itu luar biasa, enak kali pendeta itu. Begitu kapan dia gagah dia memberitakan firman Tuhan, kapan saya bisa seperti itu. Begitu saya. Jadi di usia SMP, kalau SMP ya umur 15 tahun itu sudah ada di dalam benak saya, sehingga saya akan terus melakukan itu. Terima kasih Pak. Nah, kalau boleh kita lanjutkan, kalau kita lihat tadi sebagian akhir daripada pelayanan Amang dalam video tersebut, itu yang penuh dengan tantangan. Nah, pertanyaannya itu kalau boleh, ini agak nakal sedikit sama pertanyaannya. Pada waktu Amang memutuskan masuk di STT dan ingin jadi pendeta, terbayang nggak problematiknya itu yang akan dihadapi, khususnya secara profesi ini akan menghidupi keluarga apa enggak gitu? Ada nggak bayangan waktu itu Amang? Ini agak nakal sedikit. Sama sekali tidak ada dalam pikiran saya menghadapi tantangan. Karena bagi saya pendeta itu adalah orang yang diberkati Tuhan, yang dilancarkan oleh Tuhan, tidak ada masalah, selalu happy. Itu yang saya pikirkan dulu ketika saya pendeta. Tidak ada kebayangkan tantangan itu ada. Tetapi kenyataan terbalik dari apa yang saya lakukan. Nah, itu jawaban yang gampang dari beliau. Mengapa saya tanya? Karena ada kadang-kadang pemeo mengatakan, saya jujur saja, ikut ini kesemudahan berhangat. Ibu dan dia masuk Kristi, rasa masuk sekolah asing minang. Itu bisa juk, bisa pemeo.
Nah itu yang sebenarnya saya mau coba. Berarti beliau ada motivasi, sudah ada niat dari permulaan. Nah, terkait dengan niat dan motivasi ini, sebenarnya masa kecil dalam mengambil keputusan waktu itu orang banyak yang lebih banyak terpengaruh ibu atau ayah. Bapak saya guru, jadi bapak saya kepala SD di Lubang Tengah di satu desa. Ini disiplin banget. Ya, disiplinnya harus ada satu amang Laswan Purba. Kami satu SD dengan dia. Nah, jadi bapak ini kalau terlambat habis kita. Kalau tidak tahu soal atau PR, wah itu keras. Bahkan pada saya sampai di kantor, bapak saya, karena Lasman Purba ini dari saya, dia lebih pintar dari saya. Sehingga bapak saya cemburu sama dia, kenapa anak saya tidak bisa sepintar dia? Sehingga saya diangkat oleh bapak saya. Tapi bapak, anak tidak pernah tidak keras kan? Tidak betul. Bapak saya orang yang lembut, dan dia yang selalu membela saya kalau misalnya kami ada bapak itu ada marah, mama yang membela, dan mama sendiri yang juga berdoa. Nah, kalau dikatakan siapa yang benar, sampai sekarang saya harus katakan. Tapi gini, kata saya tidak deh. Karena dua bapak saya lah saya bilang. Karena nasihat mama lah saya buat apa. Jadi bapak saya buat saya semuanya sekarang. Amin. Inilah background the story book children dari Amang Pendeta. Saya tanya itu supaya kita makin mengenal pribadinya. Selanjutnya Amang saya akan kasih ke Flur. Saya tadi diingatkan oleh Amang, saya walaupun sudah agak usia maghrib, masih ingat rekan saya, layar saya sana, Leonard Sianturi. Saya masih mampu mengingat marganya. Jangan khawatir, ini sebentar lagi akan kita selesaikan. Siapa dari Flur sebelah kanan saya? Tolong Amang yang sebelah sana, kemudian Amang Papa Simajutak, tolong dikasih mic-nya. Pertanyaannya singkat dan padat. Tolong dikasih mic. Langsung aja Omang. Terima kasih Amat. Perkenalkan saya Hotman Jonathan Marufur Pengkawan. Saya penulis. Saya punya nama pena Hojat Maruga. Barangkali Pak Hapten Ngaban tidak kenal saya lagi. Tadi foto itu membuat saya teringat kembali perjumpaan Pak Hapten Ngaban dengan Pur Halim Barda. Itu forum From Pembela Islam. Yang ambil fotonya siapa? Yang ambil fotonya siapa? Bukan saya, tapi saya ada di kejadian itu. Saya wartawan waktu itu di Narwastu. Saya kawal semua perjuangan di Pondok Indah, di Pondok Timur Indah itu. Jadi bahkan saya harus pindah ke koran pada pos setelah dari Narwastu itu. Maka saya teringat teman saya setia sampai sekarang sama sekian dengan kejadian itu. Ada satu rahasia yang tidak diketahui HKBP, ada kegaduhan kecil di kantor Lupus Panjaitan pasca kejadian Ciketing itu. Saya masih simpan rahasia itu, kalau ketemu sama dia saya katakan masih ingat lagi, dia tertawa, terbahak-bahak. Saya sebenarnya tidak ingin menceritakan itu, tapi ingin bertanya tentang upaya kontekstualisasi liturgi. Amang nama bahan, sebelum buku ini terbit, saya baca. Karena saya di penerbit, saya tahu siapa menerbitkan dan siapa tahu, saya tahu juga siapa yang mencetak. Jadi saya baca. Ini bagus, tapi jujur saya harus katakan
kapalnya kurang menjual. Iya. Saya ingin bertanya satu hal. Saya anggota HDBP Jemaat Jatimurde. Gereja kami kecil. Tapi yang saya rasa banyak hal yang harus kita perbaiki. Saya setuju kontekstualisasi yang Bapak usulkan itu. Misalnya, core kita terlalu banyak waktu kebaktian, bisa sampai 5 sampai 6 core. Menurut saya ini terlalu membuat kita terganggu secara ini. Saya nggak tahu apa ini pertanyaan yang sangat mengganggu, tapi menurut saya pribadi itu saja. Bagaimana mengatur agar core itu jangan terlalu banyak di liturgi. Terima kasih. Langsung aja nanti emang bertanya dulu nanti baru Amang jawab ya. Silakan Amang sudah bintang. Apakah semua juga jemaat HKBP Jatiwaringin? Ada syukur sebelum saya tanya. Tadi ketua kita Pak Sianturi bilang kita berdoa agar Amang Leonard bisa naik berhasil ke atas. Yang selama ini Jatiwaringin sudah berhasil dari atas turun ke bawah. Artinya dari kader turun jadi pendeta Jatiwaringin. Kali ini doa kita pendeta Jatiwaringin naik jadi kader. Amin. Mengenai buku yang Abang buat, kalau saya lihat ini upaya kontekstual liturgi, artinya upaya memahami makna liturgi dengan mempertimbangkan situasi atau budaya itu kan amat. Jadi apabila ada proses evaluasi mengenai liturgi ini, mengenai konteksnya inilah namanya disebutkan kontekstualisasi. Jadi di sini karena ada proses-proses untuk memperbaiki liturgi tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Amang di sini, seandainya nanti Tuhan memberkati Amang jadi salah seorang pimpinan di pusat, apakah Amang nanti akan berjuang untuk melakukan evaluasi dalam liturgi ini, ataukah nanti secara bertahap tidak terlalu drastis? Karena saya tahu HKBP ini udah pakemnya udah ratusan tahun itu tidak pernah bisa berubah. Kalau berubah sedikit seperti kita itu aja, situ aja kalau salah atau pendeta salah menjaga enggak Langsung coba sudah protes sudah hafal. Itu maksud saya. Jadi artinya di sini kalau nanti upaya kontekstual liturgi ini dilakukan, evaluasi perubahan-perubahan, terutama dengan memasukkan budaya Batak, sejauh mana nanti Amang bisa mengusulkan ini menjadi liturgi HKBP yang tetap atau memang diserahkan kepada gereja-gereja masing-masing. Itu aja pertanyaan saya, Bang. Nanti semoga Bang nanti bisa melaksanakan apa yang tertulis di buku karangan Amang ini. Terima kasih. silakan Bang. Iya, terima kasih Bang Pakar. Ini sahabat saya. Terlewatkan saya tidak ingin Amang. Ini saya sudah lihat sebenarnya Amang untuk di sana. Jadi Amang Pakar ini orangnya memberi kontribusi selalu di tengah-tengah ide dan pemikiran yang membangun gereja. Makanya saya salut sama beliau ini dalam hal pelayanan juga memberikan ide-ide bagaimana supaya pelayanan sesuatu lebih baik. Terima kasih Pak Simalan Duta. Abang Duta dulu ya. Belum bertahu. Terima kasih Bang. Terima kasih Bro. Saya senang sekali baru ini ketemu.
Dan sampai sekarang Bang, saya belum tahu dan belum pernah bertemu dengan orang yang memotu saya itu dengan Ustaz Bar apa FP itu. Saya belum. Saya rindu sekali. Bila Abang tahu siapa, saya mau bertemu dengan dia. Iya Bang, terima kasih saya mengingat Abang ya, terima kasih Abang untuk ikut berjuang dan aku lupa saya juga. Abang, masalahku sebenarnya secara substansi lah saya mau sampaikan. Esensinya liturgi itu adalah dialog antara Tuhan dengan kita, pernyataan dan respons kita. Nah, sebenarnya di dalam agenda itu sudah terjadi seperti itu. Tanggapan kita dan pernyataan Tuhan. Dialog kita ada di sana dengan Tuhan. Nah, terkadang benar yang disampaikan oleh Pak Tegal tadi, terkadang terputus dialog kita dengan Tuhan karena kita sudah ada dialog dari awal sampai itu akhir sudah tersusun sedemikian rupa dialog kita. Tetapi karena itu yang membuat kita stagnan, kembali lagi ke nol, sehingga terganggu respons kita dengan Tuhan. Tetapi ini sudah dimaknai oleh beberapa gereja kita. Tanpa menghilangkan peran serta di dalam ibadah, tetapi gereja sudah mengatur ini. Di HKBP Jatiluhur ini apa? Kor itu 2 dan paling banyak 3. Sekalipun kor di gereja Jatiluhur ini hampir semua kategori, cukup banyak kornya. Tetapi itu sudah diatur oleh Dewan Marturia kita. Setelah selesai pendidikan haposial, baru di situ 1 kor. Setelah kor itu selesai, baru itu warta jemaat. Setelah warta jemaat baru kor. Jadi itu saja 2 dan maksimal 3. Itu kita sudah bingung menempatkan kalau 3 sebenarnya di dalam liturgi kita. Tetapi itu benar yang disampaikan. Bagaimana kita? Saya yakin karena kurang pemahaman tentang liturgi, makanya seperti itu. Kalau ada penjelasan tentang liturgi, saya pikir jemaat kita akan mengikuti. Itu yang saya sampaikan. Nah, Abang Siman Junta, terima kasih Abang untuk apa yang disampaikan. Masalah bagaimana dan apa yang sebenarnya kita lakukan setelah nanti Tuhan mendengarkan doa kita. Sebenarnya di aturan kita Bang, aturan peraturan HKBP itu 2002 itu tentang ibadah sudah diberikan kepada gereja-gereja untuk membuat liturgi yang bisa menjawab pergumulan warganya. Artinya itu sudah terbuka di aturan peraturan kita, sudah ada dicantumkan. Dan dalam perkembangan sekarang ada revisi agenda. Jadi itu di Sinode kemarin juga sudah ada keputusan supaya itu ada tim untuk merevisi agenda yang ada sekarang. Nah, artinya itu akan lebih terbuka untuk semua perbaruan di liturgi. Mudah-mudahan Bang, ini semakin komplit lagi nanti. Kalau saya jadi dari liturgi hari ini. Terima kasih Bang. Ini sebenarnya saya 2 minggu yang lalu waktu beliau pimpin sermon Amanat 22, beliau menjelaskan rencananya dan mohon doa. Kita sepakat mendoakan beliau, tapi ada dilemanya. Secara jok kita katakan, ya ini kalau kita doakan beliau kan pindah, kita ditinggalin. Pilih mana ini kira-kira demikian. Tapi tidak apa-apa, kita mendoakan untuk hal yang terbaik teman. Nah, selanjutnya sebelah ini ada yang mau mengajukan saran atau pertanyaan. Awak Pajadan, awak KPA. Silakan. Kelihatannya anak pendidik, anak pendidik. Orang kan dia rumah dan terus kelihatannya semua. Narasumber waktu penulis dong. Dari tengah, mungkin Abang Pajadan. Silakan Abang. Anggota Pubolo ikut sifat singon B. Terima kasih. Saya Rumilat Pambolo dari
AKBP Jatimulyo. Terkait dengan bedah buku ini, sebenarnya pada saat saya diundang untuk hadir membaca judul, saya langsung menilai bahwa hal inilah salah satu yang perlu diperhatikan oleh HKBP kalau ingin eksis ke depannya. Karena selama ini ada anggapan HKBP ini ada kemapanan, kemudian kita juga merasakan ada keluarga HKBP terdaftar, tapi dia bergereja Tempat lain. di karismatik. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin bertanya bagaimana cara tulisan Amang Pendeta ini bisa diimplementasikan di HKBP. Kemudian saran yang kedua, mungkin perlu juga disurvei atau diteliti berapa jemaat HKBP yang terdaftar di HKBP, tetapi dia bergereja ke misalnya karismatik atau Pentakosta, sehingga kita terus berkembang untuk bagaimana HKBP ini untuk bisa eksis di kemudian hari. Terima kasih. Silakan Abang. Jadi pertanyaan beliau itu ini cukup positif dikatakan buku ini, saya belum bisa jelaskan. Mungkin tindak lanjutnya kalau sudah dilakukan alternatif atau kontekstualisasi liturgi itu, mungkin perlu kita punya data berdasarkan survei dampaknya sejauh mana mengurangi hal-hal tersebut, fenomena yang tadi. Silakan. Ada informasi yang disampaikan oleh Ibu sama Jenderal. Dulu ada data kita warga jemaat HKBP itu 5 juta. Tetapi terakhir ini melalui informasi dari Opung Pors itu yang aktif hanya sekitar 3 juta kurang lebih. Artinya 2 juta kemana? Sekalipun memang secara umum belum ada data yang pasti tentang itu semua, tetapi sudah dicoba melihat warga kita yang aktif sekarang bergereja di HKBP itu sekitaran 3 juta sampai 3,5 juta. Benar Abang, banyak barangkali aspek kenapa warga jemaat tidak aktif, bukan tidak bergereja mungkin bergereja di gereja X. Banyak dan kompleks persoalan yang barangkali harus diteliti lagi dan dilihat lagi selanjutnya. Tetapi dari angka ini sudah menjadi stimulus sebenarnya bagi gereja HKBP untuk memikirkan pelayanan-pelayanan yang lebih kontekstual seperti yang disampaikan oleh Amang tadi. Dan itulah sebenarnya impian kita, Amang. Jangan setelah meninggal baru mengaku jemaat HKBP atau anaknya mau menikah baru jemaat HKBP atau anaknya mau terdiri baru jemaat HKBP. Setelah semuanya itu beres, nggak tahu gimana. Tapi itu saya pikir menjadi sebuah warning lah bagi kita HKBP bahwa banyak hal yang harus kita lakukan lagi demi menjawab kebutuhan warga jemaat kita, termasuk itu harus. Nah, aplikasinya apakah ini sudah kita lakukan? Masih satu kali Amangnya. Semasa saya waktu pesta rutin kita ada ibadah kulturatif kita lakukan yang di rumah pertemuannya. Ada 5. Nah, sekalipun pada ketika itu ada suara-suara apa itu bagaimana itu? Ya, itu wajar. Dan tidak salah kalau dipertanyakan, karena kita masukkan bagian di dalam ibadah. Gondang sebelumnya kita masukkan, termasuk pasal kita masukkan di dalam ibadah. Ada banyak orang yang mempertanyakan, ya karena itu saya pikir masukan yang sangat baik dan itu tertantang saya untuk menjelaskan itu. Sehingga ibadah itu berjalan inkulturatif dan menonton semua, enak dilihat. Ada orang yang mengapresiasi, ada yang setengah apresiasi, ada yang sama sekali kapan kita lakukan lagi seperti itu ya, kan begitu. Tapi itulah kita mau mencoba untuk melakukan. Kalau sama seperti yang dikatakan oleh Mas Sudita, apakah ini revolusional kita lakukan atau tidak revolusional?
Yang penting ada penjelasan pemahaman dulu, baru itu kita lakukan secara bersama-sama. Demikian Amang kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Amang Narawan, silakan Amang. Ini permintaan khusus karena saya mau jadi bahan masuk kita Bang. Terima kasih moderator yang saya hormati Amang Pendeta Mori, Amang Sekjen ini dulu di zamannya. Karena kami sama-sama dulu menangani kasus Dolok Sanggo. Ini yang saya sikapi terkait dengan, karena saya belum baca bukunya, jadi saya belum bisa mengomentari buku. Cuma yang saya lihat dari pernyataan-pernyataan masalah liturgi sini, yang saya lihat di HKBP ini memang ya kegiatan beribadahnya sangat monoton. Iya. Sehingga banyak juga teman-teman ini pindah gereja yang karismatik tadi. Alasannya ngantuk katanya di gereja. Sebenarnya karena malas saja mungkin. Tapi sebenarnya bukan alasan. Iya. Ya. Nah, kalau perpindahan ini mungkin di perkotaannya. Tapi kalau di pedesaan ini banyak patok-patok pindah. Iya. Pendeta mungkin berkhotbah nembak-nembak, pindah dia. Ya kan? Tidak transparan, burung-burung, pindah dia. Nah, itu banyak faktornya. Sebenarnya tidak satu masalah. Iya. Terus itu masalah tadi dibilang masalah beribadah ini ya. Memang sekarang di HKBP saya lihat begitu selesai pengakuan dosa atau kata sosial, barulah di situ mulai kor ya, korina hamna, remaja, ama, baru dia ting-ting, habis ting-ting, kor lagi. Sebenarnya itu tidak malas masalah ya. Itu mengakomodir yang jemaat-jemaat yang sudah terlatih kor. Cuma kadang-kadang kenapa? Lama-lama karena ada arisan, ada pesta. Jadi sebenarnya sih itu pribadi-pribadi. Pada prinsipnya sih tidak semua. Memang banyak. Dan kedua untuk perubahan liturgis ini kan memang adanya di kantor pusat. Kita juga sebagai gereja atau ruas tidak mudah juga untuk merasakan ini. Tapi kalau pimpinan saya rasa dari Eporus, kepala departemen, ataupun Prapreses mengambil suatu keputusan untuk merubah itu, saya rasa dengan perlahan-lahan bisa. Ya, yang tidak bisa dirubah itu hanya Alkitab dan Al-Quran katanya. Undangan masyarakat bisa diaman dengan kan. Ya. Banyaklah di HKBP ini banyak ya. Mungkin juga saya juga pernah dulu dengan Mama Tuan Sormin. Masuk HKBP ini juga susah. Ya, jadi susah masuk HKBP daripada masuk surga katanya. Karena apa? Kita pindah dari Papua, kita nggak ada surat pindah. Harus mana surat pindahnya begini Bapak? Terlalu ribet, Birokrasi sangat ini. Nah, ini mungkin yang bagaimana nanti apabila Abang Pendeta yang mudah-mudahan Tuhan memberkati terpilih menjadi kepala departemen, ya dalam hal ini Departemen Wakturia, mendikapi hal ini, ya kan? Dan kedua, contohnya di gereja memang kita di gereja ini kita kepertaan aja kita malu-malu. Dia udah nyanyi bagus-bagus, memberikan apresiasi kita kayaknya takut gitu. Ya, sudah bagus-bagus ini, kor baik kor remaja, kor ina, kor ama, tidak ada yang pernah tepuk tangan. Kalau nggak dikomando sama pendeta. Padahal itu kan itu menghidupkan yang ngantuk sebenarnya. Kan itu kan pujilah Tuhan dengan sukacita, bersorak-sorai. Tapi di HKBP ini emang takut juga. Bagaimana nanti menyikapi hal ini apabila terpilih menjadi salah satu pimpinan di gereja ini. Terima kasih. Saya rasa itu tidak pertanyaan. Soal tepuk tangan itu memang benar kita merasakan. Tapi katanya para teolog HKBP itu mengatakan pujian itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk suara kor katanya. Tapi para kasih bersyukur malah mengadu pujiannya. Saya rasa masih ada yang
yang belum bertanya itu Amang 5 juta, Age 5 juta. Silakan Amang. Udah-udah Amang panggasakan kalau Amang menukuk penangguan. Ada yang mau? Oh, Amang kepada. Silakan Amang. Kita sudah punya presiden yang baru, jadi yang kuat ya. Shalom, Shalom. yang kami hormati Amang Pendeta sama moderator Amang Mori ya, pendeta yang gak pernah pensiun, kalau bilang selalu rajin bersama kita semua ya. Sama Amang channel kami, semoga kita semua sehat, aman. Jadi apa yang disampaikan masalah liturgi, kita jarang menampilkan liturgi itu dari logika. Selalu kita menilai liturgi itu dari Teologi ya. aspek teologi. Sekarang saya tanya, apakah tahu liturgi itu logikanya bagaimana? Warga KBP. Saya yakin hampir semua dari sini tidak tahu. Nah, itu saya pelajari. Kenapa demikiannya? Oh, kita mengaku dosa dulu. Kenapa iman kepercayaan diucapkan sebelum khotbah? Iya. Kenapa nggak setelah khotbah? Bagi kita iman kita tambah lebih bagus. Tapi ternyata iman itu setelah kita ngaku dosa, iman kita yakin. Nah, setelah kita khotbah, baru kita ada kolektor kedua. Makanya apa yang terjadi? Kolektor pertama, yang kedua pasti lebih banyak. Karena apa? Oh, ya udah di khotbah ya. Nah, itu hipotesanya. Tapi secara logika kami bilang justru dulu yang didapat oleh HKBP lebih kecil dengan 3 kali daripada 1 kali. Kayak kami mau ke gereja, konser 50.000, saya harus 3 kali belilah permen. Jadi 10 gitu loh. Ya bombong. Jadi di semua gereja HKBP di depan pasti ada warung yang siap uang kecil berapapun. Ini kita bicara logika ini kan, jadi realita supaya jangan sampai harusnya kita ngasih banyak jadi sedikit kan kita pecah. Karena apa? Kita malu kalau kita nggak masukin, kita kan malu sama sebelah. Ya kan, hanya malu aja gitu ya. Jadi coba disampaikan secara logika, disampaikan lah brosur-brosur. Kenapa sih liturgi kita seperti ini? Ya, bagaimana kita menjawab apa yang kita berusaha kepada Tuhan, Tuhan menjawab kita dengan gembira dengan nyanyian itu ya. Jadi dengan adanya logika ini kita tahu, oh ternyata logikanya seperti ini, sehingga kita semua tahu. Nah, kedua perlu diketahui bahwa HKBP, mohon maaf berjalan lambat majunya, tapi sekarang ini sudah mulai berlari cepat karena sudah terbuka. Karena Pak, kelemahan orang Batak cuma satu, susah mendengar. Iya. Mau didengar. Mau didengar. Kenapa susah mendengar? Karena apa? Itu begitu disampaikan saran protes, tahu sudah jadi situ nggak mau tapi protes gitu ya. Bukan apa? Menganalisa. Sehingga kalau kita lihat gereja di luar, maaf ya, saya juga sering ke gereja-gereja lain hanya mau lihat gitu ya. Ternyata di beberapa gereja, ya maaf saya sebut di sini ya, Mawar Saron, GLI, banyak pendetanya dari pendeta kita yang nggak kepake. Tapi di sana kok jadi bagus gitu ya. Ada apa? Fenomena apa ini? Ya nggak apa-apa supaya kita tahu, oh fenomenanya seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya buku ini kita mulai tahu, oh seperti ini tuh disusun secara logika. Mudah-mudahan kita ke depan HKBP jauh lebih baik lagi. Sama seperti anak saya, Pak, kalau gereja bahasa Batak, percuma kami nggak dapat apa-apa khotbah. Jadi kami terpaksa karena kami maunya bersama-sama dengan anak ya, kami yang ngalah. Kadang-kadang ikut Ipsus ya. Ipsus itu salah satu upaya. Nah, tetapi yang jadi masalah, gereja HKBP susah mendengar lagu kita sendiri. Kenapa? Karena song leadernya itu keras sekali gitu. Jadi suara kita sendiri nggak tahu bagus apa enggak gitu loh. Alangkah baiknya song leader itu dikurangi. Kalau memang kurang semangat, baru song leadernya mulai mengangkat
gitu. Kalau soundingnya agak pelan, sehingga suara kita bernyanyi juga kedengaran. Jadi saya suara belakang orang belakang ini saya nggak dengar, lebih dengar suara sound leader. Nah, ini saran ya Bapak. Ya mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi ya. Tapi itu serang saja, kita semua untuk HKBP sudah banyak perubahan dan kemajuan yang sangat besar sekali. Mudah-mudahan Amang bisa memperbaikinya ya, kita berdoa. Yang penting satu, kita di gereja HKBP ini pendeta kita nggak boleh pindah. Boleh pindah kalau jabatannya naik. Terima kasih. Kalau ada yang memang kalau silakan memang kalau ada. Itu terima kasih Abang semuanya, masukan sedikit yang disampaikan oleh Abang Nababan dan Abang Jenderal, itu masukan yang saya pikir sangat berharga sekali. Dan kalau juga si tua Pak Haradu berkumpul tentang apa yang disampaikan Abang tadi, tidak berlalu kuat sehingga suara kita tidak kedengar, malas jemaat menyanyi karena suaranya tidak didengar, hanya musik dan sounding lebih kuat. Itu sudah kami ngomong bersama melalui Dewan Wakili supaya itu ada pemberdayaan lah tentang liturgi sebenarnya, sehingga sounding dan musik itu jangan terlalu kuat dong. Yang asli suara kita adalah manusia, itu yang original yang harus kita dengarkan. Jadi terima kasih masukannya, Mak. Kita berkumpul bersama dengan itu. Mudah-mudahan atas kebersamaan kita semua liturgi di gereja kita HKBP semakin baik, semakin lebih hidup lagi, dan semakin hangat lagi untuk memuji Tuhan. Terima kasih Abang Nababan, kita sudah memberikan masukan juga sangat berharga sekali. Bagaimana gereja kita berupaya untuk membangun liturgi itu dalam pergumulan warga jemaatnya. Terima kasih yang Abang untuk masukan ini. Dan saya pikir ini yang bisa saya sampaikan Abang Moderator. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Abang Kandita Nababan. Karena sudah nggak ada lagi saya lihat yang ingin mengajukan pertanyaan dan saran atau komentar, maka tiba saatnya kita akan mengakhiri. Ada apa ya? Oh, silakan Abang. Ayo pergi sama Rido. Jadi Ayo sebetulnya tak boleh pergi sama kepentingan. saya bukan bertanya, saya hanya mau menyampaikan beberapa pesan. Ya. Yang pertama, nak mulai setahun buku MD kita dulunya hanya 500-an. Oleh Bapak Pendeta JAU Dodok Saibu, kemudian dicantumkan, dimasukkan lagi sehingga lebih dari 800. Jadi maksud saya, sebetulnya HKBP harus berterima kasih sangat banyak kepada Bapak Pendeta JAU Dodok Saibu. Selain itu, beliau sudah menyuguhkan, mempersembahkan musik box, dan menurut saya sangat bagus, very insight. Kalau itu kita pakai jadi panduan, minimal temponya, dan tempo itu sudah dihitungnya sesuai dengan matriks yang sebenarnya, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Oleh sebab itu, buku MD kita itu sebetulnya resource-nya dari Eropa yang sudah dinyanyikan abad 16 sampai abad 17, bayangkan 200 tahun. Kemudian disadur, dimasukkan menjadi buku MD HKBP mulai dari abad 19 menjelang akhir abad 19. Jadi sebetulnya usia dari MD kita itu minimal sudah 400 tahun. Tapi itu bukan saya katakan kita buanglah.
Tidak pakailah seadanya sesuai dengan konteksnya siapa yang beribadah. Banyak buku ide kita itu lojahian mengintip. Iya. Lojahian. Iya. Namun kita dolma satu beribadah pemuda tidak dipahami lagi Iya. dan tidak menyentuh sedikit pun. Itu barangkali menurut Bapak Jenderal ada banyak remaja ngeposok kita, bahkan orang tua juga suka ke gereja-gereja denominasi. Jadi sebab itu saya sarankan, buatlah nanti kalau sudah menjadi kader. Karena kalau hanya pendeta resort, saya yakin takkan bisa itu. Takkan bisa itu. Saya pun waktu sekten maka bisa. Saya bikin itu bahasa Indonesia, sudah ada bahasa Indonesia, PN. Saya salah seorang di situ penerjemah. Jadi buatlah minimal ada suplemen. Suplemen itu terdiri atas 2 atau 3. Suplemen sekolah minggu, suplemen remaja pemuda. Kita ini sudah berapa negeri kita? Makin kali ada isian ede nakai tehoni, nabi kesan dia mana tu orang, mana aku si orang tadi yang benar itu. Sesudah kita kumpul persembahan, ada yang itu. Dan baru selebih semua baik. Kan enak kan? Enak komentar. Enak. Itu pun dimasukkan lagi di suplemen. Lagu-lagu yang ada di karismatik, yang ada di mana-mana itu, semua itu 100% itu dari Amerika. Sekarang kita ambil yang dari Amerika itu yang sedang ngetok di sana di Indonesia dulu. Kita ambil, kita terjemahkan, masukkan. Jadi ada suplemen minimal 3. Jadi siapapun nanti ya, ini campur mau saudara. Nah saudara lu jadi mama ngerti apa itu. Dan up to date, ingat saja. Jadi saran saya, karena meningkatkan rock to maturia departemen, ya, direktor. Kamu direktor kayak gimana begini? Kalau nanti jadi itu kepala departemen, baru mungkinlah apa yang saya sampaikan ini bisa dibuat. Baru Anda dari Koplo, Isis, yakin tahu, itu sudah dan tahu. Jadi nggak usah jadi Isis, langsung ngaku biar. Ya, jadi itu nyanyian. Yang kedua, dalam konteks liturgi saya sudah terangkan tadi. Bagaimana liturgi kita yang tanda kutip tadi itu. Ini tambah maju. Gak mungkin dunia ini tambah maju. Setahun lagi nggak seperti ini lagi. Nanti tahun 2045, aku belum beda sih. Waspada. Lalu perubahan dan nggak pernah ilmu itu, teknologi itu mantik. Sekarang pun tidak maju semakin cepat. Setiap tahun, kemana kita maju? Tahun 2045 kan antena, pinggul tahun antena. Berapa pola terbalik dalam Amerika itu? Jadi maksud di sini ibadah top ikut berkembang asabui menampung keinginan di luas. Karena orang lebih banyak dan satu misalnya di jam malam di hari ini. Karena itu jam baru lagi mayas gimana? Burung lagi sih 100.000 di hari ini 10 ribu. Soalnya jauh ini, orang berjalan dari jauh ini berbeda. Hal ini unsur oke mungkin ikut kaya minimal. Kalau kalian sepeda lagi,
Iya, anak termasuk dong bagian di Marturia persembahan cukup sekali. HKBP Serpong sudah lebih 15 tahun, aneh sekali, tapi lebih besar dari apa? Dia ulang tahun hari lemor, orang katolong si lemor, hari menurut sehari 100.000 hebenga, ngaturin anak itu, 50.000 ina, ya 20.000 ina, tak tukaran lagi 2.000. Ibu kalau udah ini jadi konsistori, berbeda itu hebenga ini. Kita nomor sana lah, ingat dari 2.000. Nomor colok harga 100. Dia udah nggak tahu di dulu harga 100. Nomor colok. Jadi asal kamu sahaya berdua silu jaminan 55% itu pusat. Ini deh. Anak saya dan anak itu dan 55% Uria. Tak cukup nama hanya masukan. Mulai ada masukan nih Abang Mori sebagai senior kita. Tapi itu menarik memang Pak Bidang. Masalah persembahan nampaknya perlu dilihat karena fenomenanya orang datang ke gereja itu, apalagi orang Batak, paling tidak saya mengatakan menengah ke atas, sudah menentukan dari rumah berapa yang akan dikasih. Ini fenomena yang perlu diteliti kembali. Jadi mau bikin berapa kali pun itulah inamai. Nah, kami dulu pernah di Amanatuaku mau bikin survei seperti ini ya man, tapi tanpa menyebutkan nama seorang hubungan waktu itu mengatakan udah mirip, ya sudah. I don't want to blame him for that. Tapi itu betul, orang itu bahkan sebenarnya apalagi orang Batak sudah menentukan bawa sekian, you mau 10 kali karena di bawah 100.000 atau berapa ya tukar dulu bangun seperti yang aku tahu. This reality. So ini beban ini kita doakan Amang berhasil. Ini juga dua berhasil ini, Amang Mori juga bisa doakan calon yang satu lagi. Ya kita jujur aja lah. Nah, saya juga mendoakan yang lain. Tapi kita pada malam ini kita ucapkan selamat ke beliau dengan bedah buku ini, dan buku ini menurut saya sangat bermakna, perlu kita miliki, perlu kita berikan kepada generasi muda karena ada di situ menunjukkan ada paradigma baru di HKBP. Itu yang paling utama. Ada perubahan paradigma, membuka diri untuk perubahan, adjustment. Ada masalah inkulturasi, ada akulturasi. Nah, whatever you call the name, tapi yang utama itu ada dibuka paradigma berpikir, bukan paradoks paradigm. Ini agak jadi akademik jadinya, udah lah, nggak usah dilupakan aja istilahnya. Jadi selamat Aman, kita doakan di sini. We wish you all the best di Sinode Godang. Tepuk tangan untuk Amang Pendeta. Saya serahkan kepada Imam Nora Urus Manukanip untuk melanjutkan acaranya. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Ternyata menjadi sangat tertarik. Closing statement dari kedua Oh ya, sorry. Sebelum kita menutup ini, statement dari Pendeta Leonard, kami merasa bangga dan bersyukur kepada panitia formasi yang luar biasa. Ternyata audiens ini datang bukan hanya sekedar datang, memberikan masukan dan menjadi bahan untuk Pendeta Leonard maju ke Kadek Marturia. Untuk itu kami persilakan itu perkara ini. Kita kasih kesempatan memberikan closing statement kepada Abang kita Dr. Leonard Nababan. Nababan itu unik, you baca terbalik juga Nababan. Coba cerita Tuhan, Nababan. Jadi
Saya sudah mengatakan lelucon dulu, kasur nabadan rusak, baca terbalik. Itu kasur nabadan rusak. Jadi kalau istilahnya nggak boleh, able was I saw Elba, you baca balik juga able was I saw Elba. Ini hebatnya moderator kita. Makanya saya sebagai wakil nomor ini, Abang Inang terima kasih banyak. Tentu apa yang sudah Abang Inang sampaikan dengan pidato begini, buat saya sangat berharga sekali. Dan pada kesempatan ini saya semakin semangat karena adik saya ada di sini, adik kandung saya datang, Maria dan Bapak. Silakan berdiri dulu, ini adik saya tahu saya. Saya sangat bersama. Dan Abang Inang saya tidak memiliki apapun kecerdasan tidak. Ada nggak kenapa baru? Jangan gubuk komang, mau lebih neng lau tu kadek kecerdasan saya tidak sangat terbatas. Dan baru pula Allah ada dia dan pola kelebihan. Barangkali teman-teman saya yang lebih dari saya, tetapi di dalam dua saya mau untuk kesalahan menerima mama dan Inang semua, saya melangkah menjadi karir oleh karena itu mohon semua doa saya untuk rencana yang akan saya jalani ke depan. Terima kasih. Kami ulang, Pinontan Simanjuntak, Wilson Kampunan, Papak Simanjuntak, John Charles Nababan, Mayor Nababan, Sintu Agi Simanjuntak, Sintua Tigor Tabugulong, Irjen R. Tabugulong, Janes Utapea, Leo Panjaitan, Jenderal Bon Arutagawa, Robinson Siahaan, dan Inang Evangelis, Sintua Evangelis Manurung Boru itu. Ada 12 orang. Adik semua orang. Panitia kami undang berubah.